Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salawatu makbulah ghairu mardudah. Al-Mukarram wal-Mukarram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para asatidzah jamaah Masjid Al-Hidayah, gimana kabar antum semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Mari kita sejenak setelah kita berniat i'tikaf sampai waktu Isya. Allah pilih kita hari ini untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah, melihat kembali Islam kita di akhir penghujung tahun 2024 ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kebahagiaan, kesejahteraan. Karena ada satu ayat yang kita perlu merenung di surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat kalian, nikmat kepada kalian. Ayat ini perlu menjadi renungan bahwa jika kita beragama tidak bertumbuh, semangat ibadah kita tidak terus bertumbuh, kehidupan kita tidak pernah berubah ke arah yang lebih baik, khawatir ada pada masalah bersyukur. Karena Allah janji la azidannakum. Jadi la azidannakum ini, hidup ini terus bergerak, bertumbuh, maju, bahagia, sejahtera. Jika sebaliknya, mungkin perlu bermuhasabah tentang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan Islam kita, di akhir tahun ini fitnah Islam, agama ini luar biasa. Karena berbarengan dengan perdebatan boleh tidak mengucapkan selamat Natal, namun Majelis Ulama
Indonesia tahun 81 jelas melarang mengikuti ritual agama mereka. Ada dua kubu yang membolehkan mengucapkan selamat Natal dan ada satu kubu yang melarang, bahkan mengharamkan. Sehingga malam hari ini kita mencoba sejauh mana sih kebanggaan kita dengan agama kita. Apa masih ada terbersit dalam diri kita ada agama yang tandingan dari agama kita, sehingga kita digiring pada jebakan opini bahwa nggak enak kalau tidak mengucapkan mendukung, kan seperti itu ya. Ada rasa gimana gitu ya. Sebetulnya sejauh mana Islam kita ini benar-benar sebuah nikmat yang agung, yang kita betul-betul mencintainya, yang kita tidak ingin tergores sedikit pun agama kita ini dengan pemahaman pendukungan terhadap keyakinan yang lain. Ya. Saya teringat dengan kisah Sumayyah radhiyallahu taala anha ketika disiksa habis oleh Abu Jahal, Nabi yang punya jiwa, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan rauf rahimnya Nabi, beliau menulis pesan melalui Zaid bin Harithah, sekretarisnya, sampaikan kepada Sumayyah, Sumayyah boleh kembali kafir dengan lisannya, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah dan Muhammad. Pesan ini disampaikan kepada Sumayyah yang sebentar lagi akan menemui ajal. Apa jawab Sumayyah? Dengan rukhsah boleh mengucapkan dengan lisan kata-kata kafir, tapi hatinya tetap beriman. Apa jawab Sumayyah? Ballighu anni Rasulullah anna Sumayyah allati tahara Allah qalbaha la tastati'u lisanahu an talutha bi kalimatil kufr. Sampaikan kepada Nabi yang mulia, Sumayyah tidak sanggup lisannya berkata-kata kafir sementara hatinya sudah dibersihkan, diislamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sumayyah radhiyallahu taala anha menjadi wanita syahidah pertama dalam Islam. Kita sering mendengar kalimat begini, mari kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Betul nggak? Sering ya mendengar kata-kata ini. Apa maknanya? Benarkah Islam itu nikmat yang luar biasa? Sehingga dengan Islam ini kita bahagia, kita sejahtera, kita bertumbuh. Karena ini sebuah nikmat. Al-Ghazali mengatakan nikmatun azimah, nikmat yang agung. Tidak bisa dibeli dengan apapun, hatta dunia wa ma fiha. Apa makna nikmat iman Islam itu? Jamaah rahimakumullah. Paling tidak ada 4 hal yang dengan 4 ini insya Allah kita benar-benar mencintai agama ini sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum. Imam Nawawi dalam kitab Syu'abul Iman mengatakan qaum yuqyan ala manzulat Syu'abul Iman wa bi anna marji'a muslim li jinani wa bi anna marji'a kafir li jahannam. Sesungguhnya tempat kembali orang muslim, orang yang beragama Islam adalah surga. Siapa mereka? Man mata alal Islam, siapapun yang mati dalam keadaan Islam. Wabi anna marji'a kafir li jahannam, dan tempat kembalinya orang kafir adalah ke dalam neraka. Siapa? Man mata alal kufr, siapapun yang mati dalam keadaan kafir.
Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, kenapa Islam ini menjadi nikmat yang agung? Fasal pertama adalah dari sisi nama. Al-Islam, nama agama kita itu bukan karangan manusia. Nama agama kita wahyu dari Allah. Nama agama kita butuh ribuan tahun turun dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Lihat tafsir surat Al-Qadar. Salah satunya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Tafsir Al-Qadar mengatakan Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz totalitas menuju Baitul Izzah di langit kedua. Di Baitul Izzah diturunkan oleh Jibril alaihissalam atas perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad ayatan-ayatan bertahap. Dan di antara ayatnya adalah Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya di sisi Allah tidak ada agama lain. Hanya ada satu agama, Al-Islam. Jadi nama Islam itu bukan karangan manusia, bukan karangan Muhammad dan para sahabatnya, atau hasil seminar, hasil workshop menghadirkan sebuah nama maka diketok palu nama Islam. Tidak, nama Islam adalah wahyu turun dari langit. Wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbal wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang berharap, yang memegang agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat dia termasuk orang yang rugi. Mahwal Islam. Apa itu Islam? Al-Islam huwa ad-dinul ladzi jaa'a bihi Muhammadun lis-sa'adatil bashar fi ma'asihim wa ma'adihim. Para ulama fikih standar menerjemahkan Islam adalah satu agama yang dilanjutkan, dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lis-sa'adah, untuk kebahagiaan. Jadi muslim itu harus bahagia. Muslim itu harus bertumpu. Di mana? Fi ma'asyihim, di kehidupan dunia. Wa ma'adihim, dan nanti pada hari kiamat. Jadi kalau ada muslim yang hidupnya jauh dari kebahagiaan, berarti ada yang salah dengan cara dia berislam. Jika sebuah rumah tangga yang selalu bermasalah, padahal Allah janjikan sakinah, mawaddah, warahmah. Jika tidak menemukan janji Allah itu, ada yang salah cara dia berumah tangga. Karena semuanya adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kenapa Islam ini menjadi nikmat? Dia agama yang syumuliyah, yang komprehensif, lengkap. Kapan syumuliyatuz zaman, kapanpun selama bumi ini ada, Islam tetap ada. Dulu pada masa Rasulullah ada orang-orang kafir ingin menghilangkan Islam ini. Rasulullah sudah wafat, diganti sahabat ingin menghilangkan, gak berhasil. Malah terus berkembang sampai akhir zaman. Wasyumuliyatul makan, dimanapun ada Islam. Dan yang terpenting adalah wasyumuliyatul minhaj. Dia ajaran Islam memiliki ajaran yang lengkap, dari mulai kita tidur sampai bangun tidur, kembali kita dibimbing oleh agama kita ini.
Sampai kita mau masuk toilet, ada manajemennya dalam Islam. Ada doanya. Kita bercermin, ada doanya. Kita memakai pakaian, ada doanya. Apa doa baca pakaian? Membaca doa berpakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb min ghairi haulin minni wala quwwati. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang memberi aku pakaian ini tanpa daya dan upaya kecuali dari Engkau. Betapa indahnya, betapa sempurnanya agama kita ini. Sampai kita lihat teman kita bersin disuruh mendoakan. Teman kita bersin, yang melihat orang bersin itu menyakiti, didoakan. Coba. Teman kita sakit, didoakan. Teman kita meninggal, disolatkan. Betapa Islam menghormati orang mati. Dimandikan dia dengan bersih, kemudian dibungkus dengan kain kafan, dikasih minyak wangi, dihormati dia dibawa di keranda, dikuburkan dengan kedalaman tertentu, sholatkan, dikuburkan. Masya Allah. Ini ajaran agama yang Masya Allah. Orang yang wafat saja terus diberikan penghormatan terakhir. Dari sisi nama, Islam ini sudah sempurna. Kenapa kita masih ada hati tergores ingin apresiasi agama orang lain? Yang kedua, Islam menjadi nikmat adalah fil ibadah, dalam aspek ibadah. Para jemaah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ibadah kita sama. Ya, tadi kita sholat maghrib berapa rakaat? 3. Saudara kita yang di Ethiopia berapa rakaat? Malaysia, Singapura, Rusia, daerah manapun muslim, sholat maghribnya sama 3 rakaat. Rukuknya sama, sujudnya sama, Qur'annya sama, zakatnya sama. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Sama, Ramadannya sama, puasanya 1 bulan. Ini apa ini menjadi nikmat? Artinya dimanapun kita berada di bumi ini, selama di situ ada masjid atau musola, di situ ada saudara kita. Ada saudara kita. Masya Allah. Ada satu kesan yang luar biasa bagi para mu'allaf, terutama di wilayah-wilayah Eropa dan Amerika. Mereka terkesan bagaimana umat ini kesatuan ibadahnya luar biasa di Mekah. Itu di Mekah dengan jumlah dan kapasitas yang ratusan ribu bahkan jutaan bisa kumpul ketika haji atau malam Lailatul Qadar. Semuanya sedang sibuk, yang duduk, yang mungkin sedang mengobrol, yang tawaf. Begitu satu komando diucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, iqamah, sepersekian detik semua bahunya menempel dan rapi berbentuk. Masya Allah. Allahu Akbar. Hanya dengan satu komando iqamah, jutaan manusia langsung menyatu.
Jamaah rahimakumullah. Saya tahun 2019 Allah beri rezeki membawa anak saya 2 umroh. Di sore hari kita menikmati indahnya lantai paling atas Masjidil Haram. Kemudian anak saya yang 2 tawaf, saya kenalan dengan orang Tunisia, namanya Syekh Akmal. Dia menyalami saya itu dengan tangan yang cukup bersahabat, dan dia berbisik dengan mata yang tajam, "Ya Sobari, anta akhi, engkau saudara saya. Ibadah kita tidak ada yang beda, kita sama. Aina waladukum, mana anak antum?" Dia lagi tawaf. Begitu selesai, anak saya dipeluk. "Ya waladi, antum walad, engkau anak saya." Ya, saya terkesan sekali dengan Syekh Akmal itu. Dia memeluk anak saya dan mendoakan, kita ini bersaudara. Ibadah kita tidak ada perbedaan. Hanya persoalan furu'iyah saja. Ya. Yang kita tidak perlu perdebatkan tentang furu'iyah. Ya. Perbedaan sedikit tentang hasil ijtihad para ulama. Ya. Yang memahami dalam konteks dan teks yang sama dalam konteks yang berbeda tentang sebuah tafsir Quran, tentang tafsir hadis, riwayat dan lain sebagainya. Ya. Makanya adalah namanya ijma. Ijma itu adalah konsensus kesepakatan ulama tentang ini hukumnya begini dan lain sebagainya. Ya. Kita hanya menjalani saja. Ya. Justru orang-orang kafir ingin membangkitkan semangat perdebatan, meruncingkan perdebatan dalam masalah furu'iyah ini yang harus kita hindari. Ya. Bagi Anda yang sholat subuhnya berkunut, ketika menemukan imam kita tidak berkunut, jangan di belakang merasa tidak enak. Aduh, nggak pakai kunut nih. Padahal kunut adalah furu'iyah. Ya. Hati-hati dengan hati kita, ada ta'ajub, ya. Atau kemudian kita yang tidak berkunut menemukan imam yang berkunut, hormatilah dia imam kita. Ya. Ikutlah dengannya. Lil ukhuwah, untuk ukhuwah. Gurunda kita Profesor Didin Nafiduddin mengatakan semangat haji umroh itu hanya 2. Yang pertama kuwatul iman. Jadi orang yang ke Mekah itu pertanda imannya kuat dengan 2 lembar kain. Dia terus melafalkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ada 4 labbaik. Labbaik artinya aku siap memenuhi panggilan akidah, panggilan sholat, panggilan haji, panggilan kematian. Yang kedua quwwatul ukhuwah, kuatnya persaudaraan. Ya. Tidak lagi membedakan warna kulit, bahasa dari mana, dia mazhabnya apa, semua kita sama. Justru ketika ada ta'assub terhadap mazhab atau manhaj, itu lahir dari ta'ajjub. Sementara Ali bin Abi Thalib mengatakan, laula khamsu khisalin la saran nas kulluhum salihin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, andaikan tidak karena 5 perkara, salah satunya ya, andaikan tidak karena 5 perkara, semua manusia soleh. Salah satunya yang merusak kesolehan adalah al-i'jabu bir-ra'yi. Orang merasa pendapatnya paling benar. Meskipun ahli ibadah, ahli masjid, ahli Quran, kalau merasa pendapatnya paling benar daripada yang lain, kata Ali bin Abi Thalib, sebetulnya dia sedang tergerus
jiwa kesolehan. Karena secara umum, secara usul ibadah kita sama. Perbedaan itu ujian bagi kita untuk bisa memahami perbedaan ijtihad para ulama. Masya Allah. Ibadah kita sama dengan muslim dimanapun, kecuali aliran sesat itu beda ya, terutama yang ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, Islam menjadi nikmat yang kita akan terus memperjuangkan menjadi agama sampai akhir hayat kita adalah kita punya Rabb yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallah, dialah Allah. Ismul A'zam, nama yang paling agung. Ismul A'zam memiliki asmaul husna, memiliki asma-asma yang dimiliki oleh para nabi 124.315 nabi memiliki nama-nama khusus Allah. Malaikat-malaikat memiliki nama khusus Allah. Kita diberi 99 nama. Nama itu semuanya induknya adalah Ismul A'zam. Apa nama itu? Huwallah, dialah Allah. Sebagai sumber dari segala sumber al-khairat, kebaikan. Sebagai energi penolak segala kemaksiatan. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah ini yang membuat kita terus bertumbuh. Ketenangan jiwa, kesiapan menghadapi segala macam ujian dalam kehidupan. Kenapa? Ma'iyatullah, kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang muslim yang betul-betul memiliki semangat ma'iyatullah, dia tidak pernah putus asa ketika dihadapkan pada persoalan apapun. Punya masalah, gak ada jalan keluar. Bersama Allah ada jalan ke dalam. Saya ulang ya. Kita punya masalah besar, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi dengan Allah pasti ada jalan ke dalam. Jamaah rahimakumullah. Kenal Nabi Yunus? Kenal Nabi Yunus? Kenal ya? Insya Allah. Beliau dimakan, ditelan ikan paus jenuh. Dibawa ke kedalaman laut paling dalam sampai beliau tidak tahu ini siang apa malam. Yang ada adalah az-zulm, gelap. Ya. Mari kita tanya, kira-kira Nabi Yunus cari jalan keluarnya kemana? Teriak-teriak? Ada yang mendengar? Atau dia mau merobek perut ikan paus yang tebalnya? Dia menempuh jalan ke dalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini jalan ke dalam. Ya Rabb, di tempat ini tidak ada manusia, tidak ada penolong, tidak ada apapun, tapi Engkau ada di sini. Engkau ada di sini dan mendengarkan aku ini zalim, aku ini penuh dosa, aku ini penuh maksiat, aku mohon ampun kepada-Mu ya Allah. 40 hari beliau hanya menikmati kalimat ke dalam jiwanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akhirnya dimuntahkan oleh ikan paus. Ketika lepas baju surga Adam dan Hawa, lihat tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah 45. Mereka masih tetap di dalam surga ketika bajunya lepas, makanya mencari daun-daun surga untuk menutupinya.
Panazal Jibril, kemudian Jibril masuk ke dalam surga li akhdhi taj, untuk mengambil mahkota surga Adam dan Hawa. Ketika mahkota ini dilepas oleh Jibril, keduanya sudah tidak di surga lagi, tapi ada di bumi. Adam dan Hawa terpisah, menangis. Dia tahu tidak ada yang bisa menolong mereka berdua. Tidak ada jalan keluar yang bisa mereka tempuh kecuali jalan ke dalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim terhadap diri kami. Kami mohon ampun kepadamu, hanya kepadamu kami kembali. Musa, mati kita Musa. Lihat di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Sebentar lagi mereka mendekat, di depan kita laut merah. Mau jalan keluar kemana Musa? Lambat sedikit, habis mereka. 500 Bani Israel akan musnah, digiring ke laut oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Musa kemudian menengadahkan tangan, Rabbana lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Ayo baca semua, dibaca oleh Bani Israil. Rabbana lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Laut terbelah menjadi jalan dan mereka jalan menyeberang sana. Allah, huwa Allah, dialah Allah. Tidak layak seorang muslim punya jiwa putus asa. Hari ini saya banyak didatangi teman-teman mahasiswa yang sedang mengalami cari kerja susah. Sekarang yang terpikir oleh masyarakat sarjana di Indonesia itu satu hal, ngelamar kerja kalau nggak ada orang dalam nggak mungkin bisa. Betul? Sudah sejauh itukah? Sudah selemah itukah ruhiyah? Fa aina Allah? Di mana Allah? Fa aina Allah? Makanya ada satu hadis qudsi tentang indikator sholat kita diterima oleh Allah. Yang terpenting adalah satu hal, innama ataqabbalus sholata mimman tawadhu'a bihali uzmati. Sesungguhnya aku hanya menerima sholat seorang hamba, siapa saja yang hamba dengan sholatnya mimman tawadhu'a bihali uzmati, dia semakin yakin dengan kebesaranku. Apa maksudnya? Dengan sholatnya dia semakin optimis bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada satu bacaan dalam sholat yang menjadi bacaan mayoritas atau dominan. Bacaan apa itu? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau kemudian seorang yang sholat memiliki sifat pesimis, dia sudah bertentangan dan membangun jarak dengan keberkahan sholatnya. Pak aina Allah? Saya punya cerita menarik. Bagi saya menarik. Saya sering keliling di BUMN beberapa
kali ya, mengajar di hanggar, di tempat-tempat pabrik-pabrik, tapi di situ adalah yang ditugaskan oleh pemerintah. Pernah suatu kali saya mengisi di daerah Cianjur, Sukabumi, area sana tuh. Ya, begitu mereka mau masuk kelas, kelihatannya wajahnya murung-murung. Memang pesertanya agak sepuh. Ya. Begitu mereka masuk kelas, wajahnya udah murung, nggak semangat semua. Saya bilang, kenapa Pak? Kenapa B? Kami ini bentar lagi mau pensiun Ustaz. Mau pensiun. Saya langsung, Bapak, di mana Allah? Mereka langsung terkejut. Ada apa dengan pensiun? Gitu ya. Kalau pensiun, di mana Allah? Itu saya alami Pak. Saya cukup berat mengangkat semangat bapak-bapak yang mau pensiun ini di kelas. Saya ngobrol. Ya. Akhirnya mereka berkesimpulan setelah saya coba berikan beberapa ayat semangat, motivasi, hadis Nabi yang tidak mengenal pensiun dalam berjuang. Ya. Akhirnya mereka berkesimpulan setelah pensiun saya mau ini, ada yang menjadi pengurus DKM, wah macam-macam. Ya. Kembali lagi semangat bahwa menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita adalah jalan keluar dari segala macam problematika. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, yang menembus jalan-jalan hidup ke dalamnya, yaj'al lahu makhraja, Allah akan siapkan jalan keluar. Ya. Jadi dalam konteks At-Tolak ayat 34 ini, jalan keluar dalam segala problem itu bonus sebetulnya. Setelah seseorang menempuh jalan ke dalam. Ada seorang santri yang bertanya tentang sulitnya memahami bahasa-bahasa Arab, ya. Sulitnya menghafal dan lain sebagainya. Ya. Saya bilang, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkanmu. Ya. Itu kan ayatnya. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkanmu. Ya. Jadi ada orang-orang yang menempuh thariqah takwa kepada Allah. Makanya ada kitab namanya Minhajul Abidin. Ya. Tangga-tangga seorang abid kepada Allah. Ya. Ketika sampai pada level ketakwaan, Allah akan mengajarkanmu cara. Ya. Masya Allah. Ya. Rahimakumullah. Ya. Jadi makanya tadi lisa'adah, Muslim harus bahagia dan sejahtera. Ya. Harus mampu keluar dari berbagai macam persoalan, karena Allah lah yang menjadikan makhraj, ya, jalan keluar dalam kehidupan kita. Yang terakhir para hadirin yang rahimakumullah, kita punya Nabi Muhammad yang sama. Dialah Muhammad. Dialah segala sumber kebaikan itu semuanya terpusat, tercermin pada beliau. Saya orang yang suka belajar pelatihan, training, motivasi, baik yang konvensional, motivasi yang Islamic motivation, apalah namanya banyak ya. Ada dikenalkan tokoh-tokoh dunia, ahli leadership, ahli ini, apalagi motivator dunia yang pesertanya udah ratusan ribu. Ketika saya pelajari, semuanya jiwa ini ada dalam jiwa Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Semuanya ada dalam jiwa Nabi kita Muhammad SAW. Wa kafa bi Muhammadin uswatan, wa kafa bi Muhammadin qudwatan. Contoh sifat ada dalam diri Nabi, contoh perilaku ada dalam diri Nabi, semua ada.
Wa huwa insanun kamil. Dialah manusia sempurna. Kita kadang-kadang silau dengan teori-teori. Ada semuanya dalam diri para nabi. Bagaimana mengatasi krisis negara? Bukalah manuskripnya Nabi Yusuf alaihissalam, ada di sana diceritakan. Allah mengutus Nabi sebagai khalifah, itu semua ada di sana. Dan semuanya terbungkus dalam jiwa Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai siapa? Sebagai siapa saja. Beliau tampilkan sebagai contoh. Ya. Mungkin di sini sudah dibahas oleh guru kita ya, Dr. Happy Adi Pastor, tentang Muhammad. Atau ada kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, kesempurnaan seorang Muhammad. Ya. Kita semuanya bernabikan sama. Ya. Karakter yang kita perlu bangun adalah karakter seperti beliau, ukhuwahnya, ya, kebersamaan. Bagaimana Nabi memberikan contoh-contoh bergaul, contoh-contoh berakhlak, ya, beradab, berilmu, ya. Contoh sebagai pemimpin pasukan, sebagai ayah, sebagai tokoh masyarakat, sebagai pedagang, sebagai karyawan. Apa yang tidak ada dalam diri Nabi? Sampai beliau dinobatkan sebagai manusia paling berpengaruh dalam 100 tokoh. Dan yang mengarangnya bukan seorang muslim. Itu riset lebih dari 20 tahun tentang jiwa seorang Muhammad, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, nasib amal kita dua. Semua amal kita nasibnya dua. Sholat, zakat, puasa, haji, Quran, semua diterima atau ditolak. Betul ya? Salat kita tadi maghrib, kita memohon Rabbana taqabbal minna, karena ada potensi ditolak oleh Allah. Ada satu ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah apa itu? Bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta orang fasik bersolawat, solawatnya diterima oleh Allah. Ketika kita berjunub, belum sempat mandi, bersolawat kepada Nabi, solawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salawatu makbulah ghairu mardudah. Solawat itu diterima oleh Allah, tidak ditolak, karena untuk kepentingan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Islam kita, ibadah kita punya al-ma'bud yang kita sembah Allah, dan contoh kita Nabi kita Muhammad SAW semakin menguatkan bahwa Islam agama sempurna, Islam agama indah yang akan menghantarkan kebahagiaan kita dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.